Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Agnes, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat, khususnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan. Nah, ini ada beberapa learning outcomes yang diharapkan dari teman Agnes, yaitu yang pertama, teman Agnes mampu memahami asas, program, dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian juga mampu memahami jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir, mampu memahami aturan-aturan mengenai kelas, iuran, dan fasilitas BPJS Kesehatan. Nah, tentu saja yang akan kita bahas hari ini di video adalah asas, program, dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian kepesertaan BPJS Kesehatan, dan aturan terkait BPJS Kesehatan. Nah, ini ada asas, program, dan prinsip dari BPJS. Yang pertama, asasnya dulu. Ada asas kemanusiaan, asas manfaat, dan juga asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian program itu sendiri ada 5, yaitu jaminan kesehatan. Ini yang akan kita bahas nanti ke depannya. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Nah, dia ada 9 prinsip nih dari BPJS. Tapi yang paling sering keluar ada 4 prinsip. Kegotong royongan, nirlaba, portabilitas, dan juga kepesertaan wajib. Yang pertama dulu, gotong royong. Jadi peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu. Makanya dia dibedakan menjadi kelas 1, 2, 3. Jadi peserta yang resikonya rendah membantu peserta yang resiko tinggi. Kemudian prinsip nirlaba. BPJS ini pengelolaannya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Murni untuk kemanusiaan, memberikan manfaat, dan saling membantu ya untuk tujuan kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian ada prinsip portabilitas. Jadi jaminan kesehatan ini dapat diakses di mana saja. Contoh, kan vaskes pertama kita di puskesmas A, tapi ternyata kita tiba-tiba sakit nih, ada kegawatan abdominal pain. Ya udah boleh dibawa di IGD walaupun beda kota. Jadi jaminan kesehatannya tetap berlaku di IGD yang kotanya berbeda dengan vaskes pertama kita. Itu namanya portabilitas. Bisa dipakai di mana aja. Kemudian kepesertaan wajib. Ini prinsipnya seluruh rakyat Indonesia wajib menjadi peserta. Walaupun saat ini masih belum 100%, tapi udah mendekati angka 100% ya. Nah, ini ada jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. Dia dibedakan menjadi PBI dan non-PBI. PBI ini kepanjangannya penerima bantuan iuran. Jadi orang-orang yang kurang mampu dibantu sama pemerintah, statusnya adalah PBI. Nah, dibedakan menjadi APBN dan APBD, nasional dan daerah. Nah, untuk nasional dia ada Jamkesmas, kemudian APBD ini ada yang Jamkesda atau PJKMU. Nah, kemudian selain PBI, dia ada yang non-PBI, jadi non-penerima bantuan iuran, alias orang yang bayar. Contoh, PPU atau pekerja penerima upah. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah, PBPU. Dan juga bukan pekerja. Nah, yang PPU atau pekerja penerima upah dibagi menjadi PNS sama non-PNS. Kemudian untuk PBPU itu dibagi menjadi orang yang individu seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan seterusnya. Untuk yang bukan pekerja, dia dibagi menjadi penerima pensiunan. Ada yang PNS, ada yang veteran. Nih. Kemudian juga bisa investor, pemberi kerja, dan penerima pensiun. Iurannya berapa sih? Dibagi menjadi PPUP dan PPUBU. Bedanya apa? PPUP itu adalah pekerja penerima upah pemerintah. Tadi ini yang non-PBI yang harus bayar secara mandiri. Kemudian ada PPUBU yaitu pekerja penerima upah badan usaha. Nah, kedua ini dia harus membayar iuran karena dia bukan PBI. Iurannya berapa? Untuk PPUP itu besar iurannya 5% dari gajinya. Tapi 4% ditanggung pemerintah dan 1%-nya ditanggung oleh PPUP-nya sendiri. Jadi yang dibayarkan hanya 1% dari iuran. Kemudian untuk PPUBU, dia besar iurannya sama 5% dari total upah. Misal sampai 12 juta.
4%-nya ditanggung pemerintah juga, 1% ditanggung oleh PPU BU sendiri. Bayarnya berapa, Kak? Nah, bayarnya tergantung kelas. Ada kelas 3 42.000, kelas 2 100.000, dan juga kelas 1 150.000. Tapi untuk kelas 3 itu ada subsidi dari pemerintah sebanyak 7.000 sehingga kewajiban membayarnya hanya 35.000 per bulan. Dibedakan lagi menjadi kelas nih untuk BPJS. Ada kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 3 ini ya peserta PBI. Jadi pasti otomatis kelas 3 karena dia penerima bantuan iuran. Kemudian peserta PBPU dan BP yang membayar iuran kelas 3. Dan juga peserta PPU yang mengalami PHK sampai 6 bulan pasca PHK itu boleh pindah ke kelas 3. Sedangkan kelas 2 itu adalah PNS, pensiunan PNS golongan 1 dan 2 serta keluarganya. Kemudian bisa TNI, Polri, pensiunannya yang setara PNS golongan 1 dan golongan 2 beserta keluarganya. Ada juga peserta PPU lainnya seperti karyawan, perangkat desa dengan upah sampai 4 juta rupiah. Yang terakhir ada peserta PBPU dan BP yang membayar iuran kelas 2. Kemudian kelas paling tinggi nih, kelas 1, yaitu pejabat negara dan keluarganya, pimpinan dan anggota DPRD serta keluarganya, PNS pensiunan PNS golongan 3 dan 4 beserta keluarganya, TNI, Polri, pensiunan yang setara PNS golongan 3 dan 4 beserta keluarganya, kemudian peserta PPU lain, karyawan, perangkat desa dengan upah gaji yang lebih dari 4 juta, dan terakhir peserta PBPU dan BP yang membayar iuran kelas 1. Nah, gimana sih bagi orang yang telat bayar BPJS-nya? Jadi ada aturan nih, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai dari tanggal 1 Juli 2016. Denda itu dikenakan apabila waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali. Nah, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Jadi berdasarkan denda pelayanan itu sebesar 5% dari biaya diagnosa awal dari pelayanan kesehatan rawat inap tadi dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan nih. Maksimal banget bulan tertunggaknya 12 bulan. Kemudian besaran denda paling tinggi adalah 30 juta rupiah. Dan yang terakhir bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, denda tersebut harus dibayarkan maksimal 3 kali 24 jam sejak masuk rumah sakit. Nah, jadi dia tetap harus membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk 24 bulan. Jadi maksimalnya 24 bulan. Kak, kalau misal tertunggaknya itu 32 bulan gimana, Kak? Ya tetap bayarnya maksimal 24 bulan. Jadi mau selama apapun tertunggak, dia bayarnya tetap 24 bulan. Sistem pembayaran BPJS ke klinik dan rumah sakit itu gimana? Nah, vaskes pertama atau puskesmas, biasanya dia sistem kapitasi. Pembayaran BPJS di vaskes primer seperti puskesmas, klinik dokter. Jadi dokter atau puskesmas itu dibayar duluan oleh BPJS sesuai dengan jumlah penduduk yang terdaftar di vaskes tersebut. Sedangkan pada rumah sakit biasanya ada yang namanya INA-CBGs atau Case Based Group. Jadi pembayaran BPJS di vaskes rujukan rumah sakit itu dokter spesialisnya dibayar per paket penyakit. Jadi dia udah ada paket-paketannya, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan seterusnya. Nanti dokter spesialisnya akan dibayar per paket penyakitnya. Untuk yang non-BPJS, ada nih nama istilah yang lumayan sering keluar di soal, yaitu out of pocket. Dia bayar pakai uang sendiri dulu, tanpa asuransi, karena dia tidak punya asuransi atau dengan alasan apapun. Ada juga fee for service. Asuransinya bayar ke klinik atau rumah sakit sesuai biaya perawatan. Terakhir ada yang namanya reimbursement. Jadi kita harus nalangin dulu atau pasiennya nalangin dulu. Kemudian lalu minta ganti ke asuransi berdasarkan dari tagihan rumah sakit. Nah, kemudian ada tarif non-kapitasi Permenkes nomor 52 tahun 2016. Nah, itu ada seperti pelayanan ambulans, pelayanan obat, program rujuk balik, pelayanan screening kesehatan tertentu seperti IVA, pap smear, gula darah, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatus seperti ANC, persalinan pervaginam, dan juga pelayanan KB. Nah, keenam layanan yang sudah disebutkan tadi itu diberikan tarif non-kapitasi. Jadi dia dibayarkan di vaskes pertama oleh BPJS di luar dari biaya kapitasi yang tadi sudah dibayarkan.
khusus untuk 6 kasus yang sudah disampaikan tadi. Nah, kalau semisal bayi baru lahir, gimana tuh aturannya? Jadi bayi baru lahir itu wajib didaftarkan. Peserta itu mendaftar dan telah membayar iuran rutin dari BPJS. Nanti pelayanan kesehatan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar dan membayar iuran. Nih, ada kebijakan peraturan presiden 82, pasal 16, 28, dan 46. Jadi bayi baru lahir dari peserta JKN atau peserta BPJS wajib didaftarkan kepada BPJS paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Kemudian bayi dapat mengaktifkan status kepesertaan untuk mendapat manfaat jaminan pelayanan kesehatan selama 28 hari sejak bayi dilahirkan dan masih dalam perawatan. Kemudian status kepesertaan bayi baru lahir harus dipastikan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak dirawat atau kurang dari 3 hari jika pulang rawat sebelum 3 hari. Nah, iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN, masa berlaku ketentuan pendaftaran peserta PBPU dan BP itu selama 14 hari. Nah, ini ada bagan koordinasi BPJS dan Jasara Harja pada pasien yang mengalami kecelakaan nih. Jadi khusus pasien kecelakaan, dia ada sistematis sendiri. Nah, dia dilihat nih kecelakaan lalu lintas apa kecelakaan tunggal. Kecelakaan lalu lintasnya yang tabrakan tuh loh, misal motor ke motor atau motor ke mobil. Jadi pasien wajib mengurus laporan kepolisian, sehingga ada laporan kepolisiannya. Jika tidak dijamin jasara harja, maka seluruh biaya perawatan dijamin BPJS sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku. Tapi jika ada LP, maka dijamin jasara harja sampai 20 juta. Nanti ditalangin dulu, lalu bakal direimburse oleh jasara harja. Jadi harus ngurus laporan kepolisian tadi. Nah, kalau tidak ada LP atau laporan kepolisian, maka tidak akan dijamin BPJS atau jasara harja. Sehingga pasien pulang harus mengurus laporan kepolisian untuk bisa direimburse. Untuk kecelakaan tunggal, pasien juga wajib mengurus laporan kepolisian. Nanti seluruh biaya perawatan dijamin BPJS sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku. Ingat, laporan kepolisian selambat-lambatnya 2 kali 24 jam. Jadi kalau lewat dari ini ya tidak akan berlaku. Oke, tadi kan bahas kecelakaan lalu lintas yang akan diklaim oleh BPJS. Tapi kalau ada kecelakaan kerja gimana? Kecelakaan kerja itu maksudnya gimana? Kecelakaan kerja itu maksudnya dia saat bekerja terjadinya, atau kecelakaan saat berangkat atau pulang kerja, atau kecelakaan saat dinas dalam rangka perjalanan. Nah, ini akan diklaim oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dia beda sama bagan yang sudah kita bahas di kecelakaan lalu lintas tadi. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas, ingat, dia yang berperan adalah Jasara Harja dan BPJS Kesehatan. Ingat, tetap harus menggunakan laporan kepolisian. Oke, itu tadi bahasan kita tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga BPJS Kesehatan. Sekarang kita kuis dulu ya. Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Prinsip BPJS tersebut adalah seorang laki-laki usia 35 tahun datang ke puskesmas karena nyeri kepala. Ia adalah pegawai swasta yang merantau dari kota asalnya. Meskipun demikian, ia tetap dapat menggunakan kartu BPJS Kesehatan untuk melakukan pengobatan di puskesmas. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah C, portabilitas. Kenapa? Karena dia merantau dari kota asalnya, tapi dia tetap bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Itu salah satu prinsip BPJS yang namanya portabilitas. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman Upmaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.